Kira-kira, apakah pasar kripto sudah mendekati puncak siklusnya atau justru sedang memasuki fase ketakutan yang membuat banyak orang ragu-ragu untuk masuk? Halo semuanya, kembali lagi di channel ini, tempat kita membahas dunia cryptocurrency secara mendalam dan update setiap hari. Hari ini, tanggal 18 November 2025, kita akan membedah kondisi pasar kripto terbaru yang sedang penuh tekanan. Dengan harga Bitcoin yang bergerak di kisaran $92.000 Amerika dan sentimen pasar yang sedang cenderung sangat takut, banyak sekali trader maupun investor bingung. Apakah ini saat yang tepat untuk masuk, bertahan, atau justru mulai keluar perlahan? Sebelum kita mulai, perlu diingat bahwa semua pembahasan dalam video ini bertujuan edukasi dan analisis, bukan ajakan untuk membeli, menjual, atau memegang aset kripto tertentu. Pasar kripto sangat volatil, dan keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Pastikan kalian sudah melakukan riset mandiri dan menggunakan manajemen. Sekarang, mari kita lihat dulu kondisi pasar menurut Fear and Greed Index. Saat ini, nilai Fear and Greed Index berada di angka 17, yang termasuk dalam kategori Extreme Fear atau ketakutan yang sangat tinggi. Apa artinya? Indeks ini mengukur psikologi pasar. Semakin rendah angkanya, semakin takut para pelaku pasar untuk melakukan aksi beli. Di level Extreme Fear seperti sekarang, biasanya banyak pelaku pasar ragu untuk bertransaksi. Namun, secara historis, momen Extreme Fear seperti ini seringkali menjadi peluang menarik bagi investor jangka panjang, karena harga cenderung sudah cukup turun dan tekanan jual mulai berkurang. Tapi, kita harus tetap hati-hati karena tekanan turun masih bisa berlanjut jika ada sentimen negatif lanjutan. Tapi, kita harus tetap hati-hati karena tekanan turun masih bisa berlanjut jika ada sentimen negatif lanjutan. Selanjutnya, kita bahas indikator Pi Cycle Top. Indikator ini cukup terkenal dalam komunitas kripto karena sering berhasil memprediksi puncak siklus pasar Bitcoin dengan mengamati perpotongan antara moving average 110 hari dan moving average 350 hari yang dikali 2. Analoginya mudah, seperti dua jalur kereta api. Ketika jalur yang lebih pendek menyalip yang panjang, biasanya itu tanda kalau pasar sudah terlalu panas dan puncak siklus mendekat. Pada data terakhir, moving average 110 hari berada di sekitar $112.442, sementara moving average 350 hari kali 2 ada di $205.812. Perpotongan belum terjadi, artinya kita masih jauh dari sinyal puncak siklus menurut indikator ini. Jadi, secara statistik, saat ini belum ada tanda-tanda resiko bubble atau gelembung puncak pasar. Sekarang kita lanjut ke Puel Multiple. Indikator ini membandingkan pendapatan miner harian terhadap rata-rata 1 tahun ke belakang. Biasanya, ketika Puel Multiple berada di atas 2,2, itu menandakan fase euforia dan potensi puncak siklus. Tapi saat ini, nilainya hanya 1,001 atau bisa dibilang berada di area rendah. Dengan kata lain, tekanan untuk menjual Bitcoin dari para miner masih minim, dan umumnya ini diartikan sebagai fase peluang akumulasi, bukan sinyal untuk keluar dari pasar. Nah, dari sekitar 30 indikator siklus yang kita cek hari ini, saya akan pilihkan 3 yang paling menarik untuk dibahas. Yang pertama adalah ETF to Bitcoin ratio. Indikator ini melihat seberapa besar porsi dana dari ETF terhadap keseluruhan market Bitcoin. Saat ini, nilainya sekitar 8,23%, cukup tinggi dibanding targetnya 3,5% untuk sinyal overheat. Artinya, walaupun ETF sudah banyak masuk, namun belum mencapai titik yang terlalu ekstrim untuk menandakan bubble atau pasar yang terlalu panas. Indikator kedua yang menarik adalah MVRV Z-Score. Dengan nilai 2,06, masih jauh dari level 5 yang biasanya dianggap sebagai sinyal puncak siklus. Ini menunjukkan secara statistik bahwa kapitalisasi pasar Bitcoin sekarang belum overvalued jika dibandingkan harga rata-rata dari koin-koin yang belum terjual. Dan yang ketiga, RSI 22 hari atau Relative Strength Index periode 22. Saat ini berada di angka 33,199 di bawah level 80. Ini mengisyaratkan kondisi pasar yang belum jenuh beli, justru lebih mendekati area oversold.
Jadi secara teknikal, tekanan penurunan sudah tinggi dan potensi untuk rebound mungkin saja terbuka. Oke, sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, yaitu rencana trading untuk beberapa pasangan kripto populer, mulai dari Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Solana, XRP, hingga Dogecoin. Ingat, ini bukan ajakan beli atau jual, melainkan analisa bagaimana skenario potensi pergerakan harga dan level-level penting yang perlu kalian perhatikan. Untuk pasangan BTC versus USDT, strategi saat ini masih cenderung long atau beli dengan titik masuk di sekitar 91.188,7 dolar. Stop loss dipasang sedikit di bawah swing low terbaru, yaitu sekitar 90.700 dolar untuk menjaga resiko. Target profit bertahap berada di kisaran 95.000, 98.000, dan 101.000 dolar. Alasan utama adalah karena RSI sudah masuk kondisi sangat oversold dekat lower Bollinger Band dan momentum bullish mulai terlihat pada time frame pendek. Namun, tetap harus waspada jika tembus ke bawah 90.700. Untuk ETH versus USDT, skenario yang digunakan mirip, yaitu long dengan entry di sekitar 3.033 dolar. Stop loss dipasang di 2.880 dengan target profit bertahap di 3.200, 3.257, dan 3.400 dolar. Kondisi RSI yang sangat rendah dan sinyal bounce dari Bollinger Band bawah jadi alasan utama, selain formasi candlestick bullish di time frame pendek. BNB versus USDT juga masih cenderung long dengan entry di 910,15 dolar, memasang stop loss di 850 dan target profit di 942,96, 970, serta 1.000 dolar. Harga sudah berada dekat lower Bollinger Band, RSI oversold, dan ada potensi pembalikan arah jika support area bertahan. Beralih ke SOL versus USDT, strategi long di area 131,21 dolar dengan stop loss di 122,5 dan target profit di 145, 158,3 sampai 170 dolar. Alasan utamanya, RSI sangat jenuh jual di area 3,21, harga berada di support historis, dan pola candlestick membentuk pembalikan arah. Sementara itu, XRP versus USDT juga cenderung long dengan entry sekitar 0,15209, stop loss ditempatkan di 0,1475, dan target bertahap di 0,16085, 0,17024, serta 0,18315. Harganya sedang di posisi bawah Bollinger, kuat di support dengan RSI sangat oversold, potensi rebound tetap terbuka. Terakhir, untuk Doge versus USDT, strategi long di 2,1631 dolar dengan stop loss 2,095. Target bertahap di 2,2678, 2,3 sampai 2,3628 dolar. Indikasi oversold di time frame pendek dan dukungan support kuat menjadi alasan utama kenapa skenario long masih dipertahankan. Sekali lagi saya ingatkan, video ini hanya untuk tujuan edukasi, membantu kalian memahami kondisi pasar secara objektif dan menyusun strategi. Semua keputusan investasi ada di tangan kalian sendiri, jadi selalu gunakan manajemen risiko dan analisa ulang sebelum bertindak. Tetap tenang dan semangat belajar di dunia kripto, sampai jumpa di video berikutnya.